Selamat sore. Untuk materi komposisi hijau, sistem informasi kita pada sore ini itu berhubungan dengan implementasi green computing pada sejumlah industri IT. Nanti implementasi ini bisa masuk pada network ataupun jaringan, bisa juga nanti pada perangkat lunak ataupun juga software, atau juga pun nanti masuk pada perangkat keras ataupun juga pada hardware. Ini sebidang jaringan komputer network atau jaringan dulu. Industri TI yang berupa pada sebidang jaringan komputer network menerapkan komputasi hijau. Nah, di sini. Jadi kalau kita bicara komputasi hijau, bisa juga konsepnya diterapkan pada jaringan atau pada network tersebut tadi di sini. Sini ada contoh misalnya pada Verizon Wireless, produk yang mereka kembangkan, pengkajian, desain produk elektronik yang mereka produksi agar tetap mendukung modern computing. Dalam hal ini adalah desain yang bisa berhubungan penghematan energi atau penghematan pada konsumsi dari produk yang mereka buat tersebut tadi sih. Terus yang kedua ada peran data center yang ramah lingkungan dan hemat konsumsi energi berdasarkan daripada the team atau data center infrastruktur manajemen. Jadi ketika di sini pada Verizon Wireless juga ngebangun yang namanya data center untuk perusahaan mereka, mereka pun akan membangun berdasarkan daripada the team. Jadi dengan adanya data center infrastruktur manajemen ini pun akan membuat data center yang dibangun itu bisa lebih bagus ataupun lebih baik. Karena data center ini pun nanti pada ketika selesai dibangun itu pun akan membutuhkan yang namanya manajemen. Terus di sini kan ada pemanfaatan air secara hemat dan efektif pada internal gudang perusahaan. Di sini pun untuk melakukan proses daur ulang. Maka ini pun mampu menghemat penggunaan air hingga 20%. Jadi ketika kita bicara penghematan ini pun dalam artian ya 20% dan dalam artian jumlah yang cukup lumayan ketika kita melakukan yang namanya penghematan untuk air ini. Dari penghematan air nanti pun akan berujung pada penghematan biaya yang digunakan oleh pihak perusahaan ataupun pihak manajemen. Terus di sini ada pemanfaatan energi dan panas secara efektif dan seimbang, terutama bersumberkan dari sinar matahari, kemudian yang ramah lingkungan dan terbarukan dan panas surya. Jadi di sini pun bisa kita gunakan dengan energi terbarukan yang bisa bersumber dari sinar matahari dengan daya gunakan panas surya. Kita bisa juga bicara pada energi yang terbarukan ini kita bisa menggunakan dengan dari energi daripada angin, atau bisa juga menggunakan dengan daripada air tersebut tadi di sini untuk membuat energi yang terbarukan. Terus juga data desain ruang dan gedung memanfaatkan sinar matahari. Nah, ini pun data desain ruang. Mereka memanfaatkan sinar matahari. Jadi pada waktu siang hari, misalnya karena sinar matahari, ya kita nggak perlu misalnya menghidupkan lampu. Cukup menggunakan sinar dari matahari yang akan menerangi ruangan tersebut. Terus juga US Green Building memberikan penghargaan di tahun 2012 kesungguhan dalam implementasi green computing. Jadi karena kesungguhannya dan keberhasilan tersebut dari sini mendapatkan daripada penghargaan tadi di sini. Nah, kemudian pada yang kedua di sini Cisco. Mungkin kalian pernah dengar Cisco. Cisco ini akan berhubungan dengan jaringan. Serta saya dulu ada mata kuliah Cisco yang di kalian bisa pelajari tadi ya di sini. Oke. Sini Cisco perusahaan teknologi yang mengkhususkan bisnisnya di bidang jaringan komputer, terutama pada routing. Cisco juga melakukan green computing dalam konsep disebut dengan Cisco Energy-Wise. Hal ini dilakukan Cisco dengan adanya misalnya penyediaan green data center untuk bisnis yang dijalankan dari Cisco tersebut. Kemudian energi listrik yang digunakan berasal dari energi terbarukan. Jadi ketika kita bicara pada energi yang digunakan seperti di sini, nah, kita pun bisa menggunakan dengan energi yang terbarukan tersebut. Kemudian di sini menggunakan teknologi cloud computing, khususnya pada private cloud untuk penggunaan internal perusahaan. Cloud pada Cisco mampu menghemat energi hingga 30%. Jadi ketika sini kita bicara pada penghematan tersebut, akan ada usaha untuk melakukan penghematan hingga 38%. Angka yang cukup besar ketika kita bicara pada proses penghematan tadi di sini untuk energi tersebut tadi dari penggunaan yang digunakan oleh Cisco tersebut. Terus juga ada pemanfaatan energi secara efisien untuk pendinginan ya pada biasanya pada ruang data center, hanya AC dan mendayakan daripada sirkulasi udara.
Jadi di sini pun kita membangun daripada data centernya ataupun juga pembangunan gedung, orang selain menggunakan AC untuk dingin, orang pun akan memikirkan bagaimana sirkulasi udara yang baik dalam data center tersebut. Dengan sirkulasi udara yang baik ini pun diharapkan bisa membuat ruang itu menjadi lebih nyaman tadi sih. Walaupun ya tadi kita katakan kita bisa menggunakan AC, tapi kita membutuhkan dengan sirkulasi yang lebih baik supaya nanti pun akan membuat ruang itu lebih nyaman. Ya. Seperti misalnya dan juga untuk membuat misalnya umur-umur pada alat atau perangkat yang digunakan lebih panjang. Ini gambar dari Cisco tersebut ya. Cisco ini pun biasanya akan berhubungan dengan yang namanya jaringan tadi di sini. Di sini ada British Telecommunication BT. Nah, ini salah satu raksasa teknologi informasi kelas dunia dari Inggris yang bisnisnya di bidang jaringan tuh. Ada broadband juga internet, ada TV, ada smartphone, ataupun dengan data center. British Telecommunication ini pun tidak ingin menerima komplain dari masyarakat apabila terdapat pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar. Nah, biasanya perusahaan pun ingin menciptakan suatu keadaan yang ramah lingkungan yang tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat. Karena ketika ada komplain, bisa jadi karena misalnya ada yang ramah lingkungan ataupun juga sampah-sampah yang mereka buang tersebut yang pengaruh dari lingkungan tersebut di sini. Jadi sebenarnya mereka pun berharap selain adanya hemat energi, terus juga bisa ada penghematan daripada biaya, mereka pun akan menciptakan dengan suatu keadaan yang ramah lingkungan dengan masyarakat. Terus biasanya ada green data center, Badan Bisnis Telekomunikasi. Nah, bukan saja memanfaatkan sumber energi ramah lingkungan atau matahari, tapi juga efisiensi penggunaan energi di dalamnya. Terus juga sini pun akan ada AC, terus pemakaian ulang komputer di dalamnya. Nah, di sini pada bisnis ini pun mereka dapat melakukan pemakaian ulang komputer di dalamnya. Dalam artian ketika komputer ini belum rusak, tapi masih bisa kita manfaatkan, kita akan gunakan tersebut. Mungkin di sini speknya misalnya, Pak, speknya mungkin yang rendah. Speknya rendah, tapi juga untuk penggunaannya pun masih bisa mungkin kita diposisikan di posisi mana yang bisa menggunakan dengan komputer ini tadi di sini. Untuk pemakaian ulang, jadi perusahaan ini pun menerapkan yang pemakaian ulang daripada komputernya. Hal yang dilakukan bagian bisnis, misalnya pemilihan yang ramah lingkungan, untuk bangunan, alat seperti di sini. Selain itu digunakan konsep paperless dengan layanan dan apa? Dengan layanan dan konsumen dengan yang digital seperti tadi di sini. Nah, jadi di sini pun dengan menggunakan dengan digital tersebut ya, kita bicara pada pelayanan dengan kertas. Yang kedua bicara kertas, nanti akan kita ingat bahwa adanya penambungan pohon tersebut untuk buat bahan kertas. Tapi ketika di sini kita gunakan atau kita konversikan atau kita ubah ke dalam bentuk digital, akan ada proses pengurangan untuk penggunaan bahan kertas tersebut. Minimal tadi ketika kita bicara ada pemotongan pohon, nanti pohon-pohon ini akan ada pengurangan untuk membuat daripada kertas tadi di sini. Di sini ada Qualcomm, perusahaan dari Amerika yang mengkhususkan layanan pada telekomunikasi. Nah, telekomunikasi juga diusung antara lain dengan jaringan nirkabel, jaringan internet, jaringan sini ada perangkat keras, jaringan komputer. Hal ini yang juga mendukung dengan green computing. Terus ini pun akan ada green data center, hemat konsumsi, ramah lingkungan, dan energi terbarukan yang akan digunakan tersebut. Seperti misalnya penggunaan dari sinar matahari, atau juga penggunaan daripada apa, pakai menggunakan dengan air dengan angin, kincir angin, atau bisa juga dengan menggunakan dengan air tersebut, atau menggunakan dengan energi-energi lain yang bisa diciptakan untuk energi terbarukan tadi di sini. Itu juga tanaman untuk menyerap emisi karbon dan hasil yang ramah lingkungan. Jadi sini pun disiapkan dengan adanya tanaman ataupun juga dalam kebun, yang di sini tanam di dalam ruangan seperti di sini yang bisa melakukan dengan penyerapan untuk emisi karbon tersebut tadi. Terus pada sisi arsitektur hotel bangunan dirancang untuk semaksimal mungkin sirkulasi udara dan sinar matahari. Jadi di sini pun kita bisa memanfaatkan ketika bangun gedung sinar sirkulasi dalam sinar matahari dan juga akan adanya sirkulasi udara. Sehingga tadi ketika bicara sirkulasi udara, misalnya kita nggak perlu kita menghidupkan AC terus menerus, dan kita bisa gantikan sirkulasi udara dari luar, terus bicara dengan sinar matahari. Tadi kita juga harus selalu menghidupkan dengan listrik tadi di sini, tapi terkadang di sini mungkin kita bisa matikan, cukup mengambil sinar matahari sehingga bisa menerangi daripada ruangan yang kita gunakan atau kita pakai tersebut tadi di sini. Oke. Terus di sini pemanfaatan visualisasi untuk layanan aplikasi dan penyimpanan storage. Nah, di sini kita bisa melalui visualisasi ini adanya penghematan, konsumsi energi dan pemakaian banyak komputer yang dapat dikurangi sehingga akan menciptakan satu keadaan yang ramah lingkungan.
Kalau bicara virtualisasi, mungkin Anda masih ingat ketika kita bicara menggunakan VirtualBox di sini ya. VirtualBox yang kita pernah saya kasih lihat waktu itu, kita bicara dengan suatu aplikasi yang bisa kita tanamkan. Misalnya di sini kita install ada 5 software. Sehingga ketika mau mencoba masing-masing software daripada software tersebut, kita bisa gunakan di satu komputer. Karena di sini akan ada virtualisasinya. Coba dibandingkan ketika kita menggunakan dengan 5 komputer, berarti akan kita butuhkan lagi suatu resource yang lumayan banyak, 5 tadi sini, maka akan butuh dengan printer, butuh dengan monitornya, butuh dengan CPU tersebut. Tapi ketika di sini kita punya satu komputer, tapi kita install dengan adanya software tersebut yang otomatis bisa membuat pekerjaan kita akan menjadi akan lebih hemat tersebut dari sini, karena komputernya hanya dengan ada satu, tapi dengan virtual tersebut kita bisa gunakan dengan menjadi buat virtualisasi tadi sih. Terus juga teknologi cloud computing, ini persoalannya teknologi Qualcomm. Qualcomm ini pun dalam implementasi grand computingnya memperoleh keuntungan finansial dan non finansial. Penghematan anggaran mencapai 2,9 juta US dollar tahun 2008. Nah, ini juga kelestarian lingkungan serta kepercayaan masyarakat dan pemerintah tersebut. Nah, ketika diterapkan tersebut akan ada keuntungan 2,9 juta. Karena salah satu konsep di green computing ini tadi seperti misalnya ada penghematan energi, penghematan biaya. Nah, dengan jumlah yang cukup besar ini, ya, maka yang akan menguntungkan bagi pihak manajemen ataupun bagi pihak perusahaan tadi. Ini ada net aplikasi dan marketplace, perusahaan teknologi informasi yang memfokuskan dirinya kepada produk dan layanan di bidang jaringan komputer. Dua layanan utamanya adalah manajemen data dan penyimpanan data. Untuk implementasi green computingnya implementasi pada virtualisasi kayak tadi kayak Pebble, terus juga cloud computing yang akan digunakan ketika kita berbagi data, kita berbagi software, juga kita berbagi dengan perangkat-perangkat yang kita gunakan tersebut, sehingga mengefisienkan sumber daya resource yang diperlukan. Terus juga ada implementasi green data center, memanfaatkan sumber daya energi terbarukan. Terus ada penyediaan super storage network infrastruktur tersebut tadi di sini karena teknik cloud computing yang kita akan gunakan. Jadi karena proses untuk melakukan dengan kita menyimpan tersebut. Jadi dengan cloud ataupun juga bicara storage tadi di sini pakai bicara penyimpan dengan cloud computing yang kita gunakan tadi di sini. Jadi kalau nanti kita butuh kalau bicara cloud ini ngambil datanya pun enak. Tinggal tarik saja data tersebut di mana kita berada, ada koneksi internet, kita bisa gunakan tertarik dengan data tersebut tadi di sini. Kemudian di sini ada bidang tadi, adanya perangkat lunak ataupun software, seperti yang saya katakan tadi, akan jaringan, penerapan daripada green computing, bisa juga kita bicara dengan perangkat lunak ataupun pada software, nanti pun pada perangkat hardware ataupun perangkat keras. Di sini saya Google. Google menyajikan banyak sekali layanan di bidang TI, termasuk juga aplikasi ataupun perangkat lunak dari di sini. Google mendukung green computing dan green business di dalam semua layanan dan produk yang mereka tawarkan. Green computing pada data center ini pun yang dilakukan oleh Google ini terbesar di dunia. Kita tahu, bicara Google, mereka akan melayani banyak orang di dunia tersebut di sini. Siapa yang nggak tahu Google, siapa yang nggak kenal Google, dari orang kecil sampai dewasa pun akan tahu dengan namanya Google tersebut. Bicara tentang proses pengambilan data tadi. Di sini juga ada pengambilan energi, bangunan yang mengutamakan sirkulasi udara, dan pencahayaan yang baik secara alami dari alam. Teknologi yang digunakan adalah cloud computing, cluster computing tersebut di sini pun pada atau bisa juga menggunakan green computing. Kalau kita bicara cloud, cluster, atau green computing, ini sudah kita bahas sebelumnya tadi, ya. Mungkin masih ingat ya. Ini ada Microsoft. Siapa yang tahu Microsoft? Perusahaan ini telah banyak berkecimpung dalam dunia perangkat lunak dan untuk komputer pribadi maupun perusahaan. Berapa langkah yang dilakukan untuk Microsoft? Pertama seperti ini, misalnya mengimplementasikan green computing pada perangkat lunak yang diproduksi, baik pada sistem operasinya dan pada Windows tadi di sini yang digunakan maupun aplikasi penyerta yang lain. Misalnya dia menyiapkan yang namanya Peter Sleep dari sini, fiturnya Hibernate. Kita tahu ketika kita bicara dengan komputer nggak kita gunakan, maka dia akan istirahat Peter Sleep tersebut dari sini. Nanti ketika mau dipakai dia akan hidup lagi dalam artian sini. Walaupun nggak dalam artian kita nggak perlu dengan adanya melakukan dengan boot awal tadi sih kita bicara sleep. Tujuan dan implementasi smart building bisa yang mendukung green computing dan smart city. Microsoft ini pun akan ada yang implementasi pada smart building. Jadi gedung yang dipakai akan desain sebaik mungkin yang mendukung daripada green computing ataupun smart city.
dengan adanya memperhatikan tadi seperti misalnya ada sirkulasi udara, pemanfaatan sinar matahari, atau juga untuk dari ruangan tersebut tadi di sini, atau bisa juga nanti pemanfaatan sinar matahari untuk daripada energi terbarukan, nah ini hal yang lain ya. Terus juga implementasi pada game computing pada data center. Microsoft punya data center. Data center ini pun mereka bangun dan menggunakan game computing. Jadi adanya proses untuk penghematan energi, akan adanya proses untuk daripada penggunaan energi-energi yang terbarukan tersebut. Itu juga memperhatikan bagaimana sirkulasi udara yang ada di data center. Karena sirkulasi yang baik akan membuat daripada ruang itu nyaman, itu juga akan membuat daripada perangkat-perangkat tadi bisa berumur panjang, dan juga membuat SDM yang berada di ruang itu pun akan merasa ya nyaman juga tadi di sini. Karena kita bisa lihat bagaimana dengan situasi yang tidak baik atau mungkin AC yang kurang bagus, nah, itu kan mempengaruhi nanti daripada SDM yang melakukan tugas-tugas di dalam data center tersebut tadi di sini. Ini ada Apple, ya, perusahaan teknologi informasi, ya, kelas dunia yang berkhusus pada bidang perangkat lunak komputer, terutama sistem operasi dan aplikasi. Beberapa langkah dilakukan misalnya mengumpulkan semua mungkin sumber energi terbarukan dan yang ramah lingkungan tersebut. Jadi energi terbarukan dan juga ramah lingkungan. Terus juga pun akan ada pembuatan solar pump untuk ada sumber energi. Jadi di sini pada Apple dia menggunakan membuat panel surya ataupun juga tadi sini dengan menggunakan suatu ladang yang besar jika ditanamkan dengan panel surya sehingga bisa mengambil energi itu lebih banyak atau lebih luas dari di sini. Terus juga desain dan implementasi ruangan pada kantor Apple. Nah, desain atau ruangan ini pun biasanya menerapkan sirkulasi udara, menerapkan juga dengan penggunaan dengan sinar adanya sinar matahari tersebut tadi di sini, sehingga bisa adanya proses penghematan dari energinya tadi di sini, tapi dengan ada sirkulasi atau bisa juga tadi karena sirkulasi udaranya bagus ataupun baik, ya sehingga AC pun bisa tadi nggak perlu dibuat dengan apa selalu hidup tersebut tadi di sini. Ini juga ada Yahoo, mungkin tahu Yahoo ya. Kalau dulu Yahoo terkenal, belum kita berhubungan dengan email tadi sini, belum kita kenal adanya Gmail itu dulu Yahoo. Saya tahu kalau tahun 90-an menggunakan dengan Yahoo tersebut tadi di sini. Perusahaan teknologi informasi yang identik dengan email, Yahoo juga menyediakan layanan berita, musik, video dan lain-lain. Yahoo juga memiliki data center yang besar. Apabila tidak mampu dikelola dengan baik, justru akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan dan juga pada lingkungan. Nah, data center ini juga mengkonsumsi energi yang relatif lebih hemat dan merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Ya tadi, dengan menggunakan sinar matahari, dengan memperhatikan daripada sirkulasi udara di dalam gedung tersebut dan di dalam data center tadi di sini, terus juga memperhatikan hal-hal yang lain yang misalnya membuat data center itu bisa jadi lebih baik tersebut tadi di sini. Dengan energi, ramah lingkungan, ataupun juga energi daripada data center itu dimanfaatkan lagi untuk dikelola misalnya untuk pemanasan suatu ruang yang lain tadi di sini. Ini Sun Microsystem, industri teknologi informasi kelas dunia yang bergerak pada bidang perangkat lunak. Perusahaan ini dibeli tahun 2000 oleh Oracle atau Oracle lah. Karena pun kita bicara dengan database, source data, di sini kita juga akan mengenal namanya Oracle. Perangkat lunak database tadi sini. Nah, implementasi game computingnya, data center dengan sistem operasi Linux di dalamnya. Selain menghemat konsumsi energi, juga mendukung pelestarian alam. Nah, mereka pun selain menghemat energi, mereka pun akan mendukung yang namanya pelestarian alam. Terus juga ada Black Box sebagai satu proyek IT yang dijalankan Sun Microsystem atau mendukung game computing dengan pemanfaatan sinar matahari. Black Box ini mereka punya semacam kotak tersebut, tapi bukan kotak ini ya, bukan Black Box pesawat tersebut, tapi ini proyek daripada Sun tadi sini mendukung untuk proses mereka melakukan percobaan untuk green computing dengan memanfaatkan daripada sinar matahari tadi di sini. Terus ada Facebook. Siapa yang kenal Facebook nih? Di Facebook saya sendiri bergabung di 2009 sudah Facebook. Perusahaan TI yang menekankan layanan kepada jasa aplikasi dan layanan sosial media dan social network. Saat ini hampir 1 miliar penduduk di dunia menggunakan layanan Facebook. Implementasi pada green computing maupun layanan cloud computing untuk infrastruktur jaringan, aplikasi, dan platform pengembangan. Salah satu vendor yang digunakan Cloud di sini. Implementasi green computing pada data center Facebook dengan konsumsi energi yang sehemat mungkin tanpa menyampingkan produktivitas. Sumber energi terbarukan, sistem operasi hemat energi dan server-server yang digunakan tadi sini. Jadi bisa dengan sumber energi terbarukan, sistem operasi tersebut tadi di sini. Ini di Facebook ini mengimplementasikan
Ya, karena ya kita tahu bagaimana layanannya yang besar 1 miliar penduduk atau mungkin yang lebih tersebut dari sini yang menggunakan layanan daripada Facebook ini tadi di sini. Sekarang kita bicara pada perangkat keras. Tadi di awal kita bicara pada jaringan, kita bicara pada perangkat lunak, ataupun kita bicara sekarang kita bicara pada perangkat keras ataupun hardware tersebut. Nah ini Dell, mungkin ada komputer yang pakai Dell ya di sini. Perusahaan yang khususkan produknya pada komputer jinjing, notebook berkaitan dengan game computing. Nah, ini. Perbaikan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer untuk menjadikan produk mereka hemat konsumsi energi. Riset yang dilakukan berhasil menghemat energi sekitar 25%. Nah, jadi di sini pun perusahaan melakukan pada perangkat keras komputer atau di sini. Dia akan adanya perbaikan arsitektur pada perangkat keras. Atau jika kita bicara pada perangkat lunak tersebut, perangkat lunak akan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya lebih baik tersebut. Misalnya ketika kita bicara penggunaan algoritma daripada perangkat lunak tersebut tadi di sini, sehingga bisa menciptakan konsumsi energi atau riset yang dilakukan. Nah, di sini riset dilakukan mencapai dengan 25%. Di sini data center dan gedung Dell sebenarnya menggunakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tidak melakukan emisi karbon berbahaya tersebut tadi sini nih pada gedung dari atau data centernya atau gedung tersebut yang memanfaatkan sinar matahari ataupun juga memanfaatkan daripada sumber-sumber energi terbarukan seperti misalnya ada dari angin, tapi juga dengan adanya lingkungan daripada air tadi di sini yang kita bisa gunakan untuk sumber energi. Perbaikan pada proses supply chain atau supply tadi sini pun organisasi memangkas biaya produksi, transportasi atau pengemasan. Nah, di sini pun benar-benar memperhatikan pada proses supply chain-nya. Jadi misalnya produk transportasi atau produksi yang melakukan tersebut. Pada produksi dengan harapan ya produksi tadi yang ramah lingkungan, terus pada waktu proses energinya menggunakan energi yang hemat ataupun kecil tersebut dari sini. Pada transportasi, misalnya melakukan transportasi ini dengan adanya usaha untuk penghematan energi daripada kendaraan mengantar tersebut transportasinya, misalnya dengan cara mencari rute terpendek dari setiap barang diangkat tersebut tadi di sini. Itu juga pembungkus dari bahan bambu untuk produk Dell. Nah, produk Dell ini pun menggunakan pembungkus dari bahan bambu untuk produk mereka tersebut tadi di sini, yang mereka dibandingkan dengan bahan plastik tersebut, mereka gunakan bahan bambu. Di sini ada Intel, perusahaan teknologi yang mengkhususkan bisnisnya pada produksi prosesor sebagai perangkat utama komputer. Saya yakin Anda tahu Intel ya dari sini. Prosesor yang diproduksi mulai dari analisis, desain, implementasi, ada pengujian, pasti ada pengujian. Untuk semua sirkuit terpadu di dalam. Intel dan memfokuskan produksi sekaligus implementasi green computing pada prosesor yang ramah lingkungan, yaitu konsumsi energi yang rendah namun performanya yang tinggi. Misalkan prosesor Intel Atom dari sini, ya, untuk menggunakan Intel. Terus di sini ada data center, pada Intel juga memanfaatkan prosesor yang mereka produksi memiliki head recovery. Maksudnya sih mengolah kembali panas tadi yang terbuang untuk hal bermanfaat lainnya. Misalnya memanasi ruangan lain. Jadi ketika kita bicara data center, kita bicara ada perangkat atau alat tersebut yang mengeluarkan panas, energi panasnya diolah lagi atau dipakai lagi nanti untuk memanasi ruangan yang lain tersebut daripada panas itu hanya terbuang saja tadi di sini. Karena data center membutuhkan energi yang besar biasa tadi di sini. Ini AMD, selain bicara Intel ada AMD tersebut. Perusahaan yang membuat prosesor, AMD juga menjadi kaingan sekaligus partner Intel. AMD berupaya menciptakan prosesor yang ramah lingkungan dan hemat konsumsi energi. Misalnya AMD Panel. AMD juga memiliki data center yang ramah lingkungan. Konsumsi energinya kecil namun performanya tinggi sebesar. Jadi sumber energi yang digunakan pun berasal dari sinar matahari, dalam artian sedang menggunakan dengan panel surya, sehingga tidak ada emisi karbon yang merusak lingkungan dan kesehatan. Mereka menggunakan dengan hasil yang dari saya katakan dengan apa yang ramah lingkungan, terus juga energinya kecil namun performanya besar. Sumber energi juga digunakan berasal dari sinar matahari atau panel surya, sehingga tidak ada emisi karbon yang merusak lingkungan ataupun dengan kesehatan tadi sini. Ini HP, saya yakin ini juga pernah produk HP ya. Terapinya perusahaan teknologi yang mengkhususkan bisnis mereka pada produksi perangkat keras berupa printer, notebook, ataupun juga tablet tersebut. HP juga melaksanakan green computing sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain tadi sih. HP menyeleksi dan meneliti kembali bahan yang digunakan dalam produksi ataupun produk-produk mereka
HP juga melakukan recycle ataupun daur ulang untuk produk-produk lama demi keramahan lingkungan tersebut. Nah, jadi produk lama pun bisa didaur ulang secara daripada perusahaan HP tersebut di sini. HP juga memperhatikan proses supply chain rantai pasokan sama dengan perusahaan tersebut. Proses rantai pasokan di dalamnya produksi dan distribusi diperhatikan dengan baik oleh HP. HP juga memberikan solusi yang ramah lingkungan. HP Eco Solution tersebut dari sini. Jadi dalam solusi ini pun ya kita dari cara HP kita pun memberikan suatu keadaan yang diharapkan produksi mereka ini pun tadi ramah lingkungan, terus juga menggunakan energi yang kecil dan sedikit, terus mereka pun bisa memperhatikan dengan supply chain, rantai pasokan, seperti tadi akan adanya ketika kita produksi, kita bicara dengan adanya di transportasi, pengemasan, dan lain tadi di sini itu menjadi perhatian oleh pihak HP tersebut dengan harapan tadi ya bisa menghemat energi, menghemat biaya, ataupun juga bisa energi, hemat biaya, ataupun jadi dalam artian menghemat daripada lingkungan kita di sini. Ini adalah Toshiba, raksasa industri teknologi informasi dari Jepang yang telah menguasai pasar elektronik dunia. Toshiba bukan saja memproduksi sejumlah peralatan elektronik, lemari es, kompor listrik, AC dan lain, tapi juga merambah ke bidang komputer dan mobile dalam bentuk notebook dan ataupun tablet. Toshiba juga meneliti tingkat konsumsi energi listrik untuk setiap produk mereka. Jadi, setiap produk mereka ini pun mereka melakukan penelitian agar mereka tahu apakah energi ini ya dalam artian tidak hemat daripada energi tersebut atau mungkin juga akan tidak ramah lingkungan di sini karena dengan energi yang besar kita bisa hitung nanti dengan berapa untuk emisi yang dikeluarkan tersebut dari sini. Itu juga produk Toshiba dapat didaur ulang dan tidak berbahaya bagi lingkungan di sini maupun pada kesehatan manusia. Toshiba juga tergabung dalam bidang elektronik Council dan mendapatkan pengakuan dari PN. Toshiba juga memiliki konsep dalam perencanaan dan implementasi pada smart city tadi di sini. Nah, ini Toshiba ada smart city community konsep. Jadi pun konsep mereka punya pada water solution, heating solution, electric solution, factory solution, wheeling solution, home solution, medical, fountain solution, store solution, ataupun transport solution. Jadi mereka punya konsep seperti misalnya medical, untuk kesehatan, atau punya konsep itu pada untuk transportasi, ataupun mereka punya bicara nanti penyimpanan untuk storage ataupun data yang mereka miliki tersebut dari sini, mereka sudah memiliki konsep-konsep tersebut tadi. Terus sini ada cloud service atau energi, nah ini bicara cloud yang digunakan, mereka punya dengan adanya regional energy management incorporate with main grid, nah ini seperti misalnya daripada nuklir, atau kita bisa digunakan dengan adanya thermal power, tenaga panas tadi di sini pada tersebut, atau bisa digunakan hydro power, kita bisa menggunakan dengan dari pada penggunaan air, ataupun juga wind power, kita bisa menggunakan dengan adanya penggunaan daripada kincir angin ataupun udara, ataupun mega solar tersebut di sini. Dan di sini pun kita bisa lihat ada stabilisasi renewable energi dan juga ada respon on demand, sistem save energi dan boost dan itu kita bicara energi yang akan digunakan tersebut atau juga permintaan dari masyarakat. Ketika bicara adanya di sini misalnya pada untuk dari kendaraan ataupun juga dari hal-hal yang lain misalnya pada industri atau pabrik yang digunakan yang dimana Toshiba ini sudah punya konsep untuk hal-hal ini di sini. Baik, mungkin cukup dulu untuk materi kita untuk yang implementasi pada industri tadi ya. Saya ucapkan selamat sore.